Yo, what's up everybody? Selamat siang semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Oke guys, di video kali ini gue akan kembali membahas soal Nuvo. Jadi di video kali ini gue kayak pengen ceritain aja pengalaman gue yang mungkin beberapa dari kalian udah tahu. Kalau gue dari tahun 2015 itu udah 3 kali ya. Udah 3 kali ganti Nuvo. Itu karena banyak banget penyebabnya. Dan sesuai judul, gue akan ngebahas kenapa kalian harus hati-hati untuk beli Yamaha Nuvo. Karena mungkin beberapa dari kalian ada yang baru berpikiran untuk pengen nyobain ngerawat Nuvo. Dan kalian harus nonton video ini sebelum kalian mencoba untuk ngerawat Nuvo. Dan sebelum kita lanjutin videonya, biasakan untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ya, supaya gue semakin semangat lagi buat konten dan ngasih tips buat kalian semua tentang Nuvo dan review-review motor lainnya. So, udah gak usah lama-lama lagi, kita lanjutin aja, ini dia videonya. Oke, kalau kita flashback lagi soal Yamaha Nuvo itu mulai kembali kiprahnya itu sekitar tahun 2010 ya kalau nggak salah. Karena di tahun awal-awal pembuatannya Nuvo itu sempet kayak jadi produk gagalnya Yamaha. Karena apa? Karena modelnya sih ya. Modelnya kalau banyak orang bilang itu model itu malah justru mirip motor bebek ya. Kalau kata gue sih enggak juga sih, tetap aja kelihatannya matic. Mungkin kalau gue di umur yang sekarang, di tahun gimana Nuvo dikeluarin, mungkin ya gue juga bakal beranggapan yang sama. Untuk gue sendiri, gue kenal Yamaha Nuvo itu sekitar tahun 2014. Gue udah mulai main-main motor lebih jauh. Dulu kan gue masih kayak yang kayak cuman iseng-iseng main motor doang. Dan akhirnya gue kepincut buat beli Nuvo pertama kali itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2015. Oh ya, 2015 itu gue pertama kali memulai untuk membeli Yamaha Nuvo gue yang pertama. Waktu itu gue beli Yamaha Nuvo itu dengan harga berapa ya? Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Pertama kali gue beli itu tahun 2005 dengan harga 8.500.000. Dan kondisinya ya gimana ya, bisa dibilang cukup hancur sih. Jadi untuk range harga segitu menurut gua untuk Nuvo tahun 2005 gua kayak ngerasa nyesel juga sih waktu itu, karena kondisi mesin juga waktu itu ternyata bekas di bore up. Jadi mesinnya itu udah pernah di bore up. Dan itu untuk tips yang pertama ya, kalian harus banget ngecek kondisi mesin Yamaha Nuvo sebelum kalian beli. Karena ini kan motor termasuk motor keluaran lama ya. Kalian harus benar-benar pastiin kondisi mesinnya itu harus benar-benar bagus untuk kalian pakai harian. Apalagi kalau memang motor ini kalian pakai untuk daily driver, artinya memang kalian pakai untuk sehari-hari. Kan repot banget kalau misalnya motor itu mesinnya udah nggak bagus dan sering-sering mogok di jalan. Nah, setelah mesin, kalian juga harus pastiin kalian punya tempat di mana kalian harus beli parts bodinya. Parts body Yamaha Nuvo itu sekarang gila banget sih memang harganya. Tapi kalau di tahun 2015, pertama kali gua punya Nuvo itu gampang banget sih dicari, walaupun memang range harganya tetap sama-sama mahal. Sama kayak sekarang, itu body-bodinya itu
di luar ekspektasi banget karena ini kan Matic tahun lama ya, itu body-bodinya mahal dan sekarang itu udah mulai susah dicari karena beberapa partsnya sudah mulai stop untuk diproduksi. Jadi ya kalian juga harus siapin budget yang cukup kalau memang kalian pengen restorasi motor ini jadi seperti kelihatan ya lebih enak dipandang mata lah, karena kalian tahu sendiri ini motor tua. Yang jelas ya nggak tua-tua banget sih, yang jelas pastinya ini motor dulu nggak dianggap, jadi ya mungkin orang sembarangan banget lah makainya. Jadi kalian harus siapin banget budget untuk beli body segala macam. Kayak gua ini untuk restorasi body aja itu kurang lebih makan biaya 5 juta, dan itu pun belum full seluruhnya ya, untuk body doang. Belum kalian pastinya harus untuk bagian mesin juga, dan kalian harus siapin budget yang cukup karena body itu sendiri kan udah susah dicari. Kalaupun dapat harus dapat dari luar kota, dan biaya ongkirnya juga nggak murah. Dan untuk gua sendiri motor ini alhamdulillah ya dapat bodinya memang lumayan mahal. Ada satu parts yang susah dicari itu ini ya, kalian harus pikirkan ini kantongan gua waktu itu warna merah marun, susah banget nyarinya. Mungkin sekarang udah banyak kali ya, nggak tahu juga sih gua, kayaknya ini kantongan merah marunnya cukup susah dicari waktu itu. Jadi ya kalian harus siapin tempat-tempat yang sekiranya menyediakan body-body Yamaha Nuvo supaya nantinya kalian nggak pusing buat nyari-nyari parts bodinya lagi, ya kan? Ya gue sendiri sih udah 3 kali ganti Nuvo itu karena mesin. Ya ini Yamaha Nuvo yang satu ini juga gua beli itu ada masalah di mesinnya. Sebetulnya bukan masalah yang berarti sih. Jadi masalahnya itu ternyata motor ini nanti lah ya. Pokoknya nanti bakal gua tunjukin. Kita bahas dulu Nuvo yang pertama kali gua beli, kenapa gua jual. Jadi mesin yang pertama itu tahun 2005, crankcase tengahnya itu bocor atau rembes lah ya. Olinya itu selalu rembes lewat situ. Jadi akhirnya gua putusin buat gua jual sebelum mesinnya jebol. Karena olinya itu kan selalu kurang tuh, karena mesinnya di bagian tengah crankcase-nya itu. Nah itu di bagian lumpurnya itu di situ selalu rembes oli terus, dan itu setelah gua selidiki penyebabnya. Nah ini juga tips juga buat kalian, sebenarnya udah pernah gua bahas. Itu penyebabnya ternyata karena waktu melepaskan standar 2 itu kalian menggunakan las panas ya. Jadi kalian las itu kan, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu kalau mau ngelepas standar 2 yang udah mati tuh asnya, itu kalian harus manasin asnya supaya dia keluar, dan itu bukan cara yang baik, tapi harus dibor. Dan ini setelah pengalaman tersebut akhirnya gua bor, jadi ya sekarang crankcase tengah yang ini nggak rembes lagi. Dan untuk yang kedua itu karena apa ya, waktu itu kalau nggak salah karbunya, kan kita sama-sama tahu tuh karbu Yamaha Nuvo itu harganya mahal banget, sumpah. Itu kalau nggak salah barunya itu yang Nuvo Jet itu sekitar 1 jutaan, dan Yamaha Nuvo yang kedua yang gua beli itu yang tahun 2007. Itu sebabnya dia karbunya mahal banget gitu. Jadi sekitar 1.300.000 kalau nggak salah yang ice ya. Yang 2007 yang Yamaha Nuvo kedua itu yang ice. Jadi karbunya itu error terus, dan akhirnya terpaksa harus gua jual juga. Ya intinya sih tetap kembali ke pengecekan mesin ya. Ketika kalian pengen beli Yamaha Nuvo, kalian harus tetap ngecek bagian kondisi mesinnya. Walaupun orang yang bilang itu kalau kondisi mesinnya itu bagus, karena beberapa pengalaman gua selalu dibilang kalau kondisi mesinnya itu bagus ya. Untuk Nuvo yang kedua itu kondisi mesin sebetulnya bagus, memang karburatornya yang error. Tapi di headnya itu, kalau kalian tahu di head itu kan kalau Nuvo dia ada baut untuk filter udara, dan ternyata baut filter udaranya itu patah satu dong. Ya ampun, itu gue kecewa banget karena gue udah percaya sama orangnya kalau emang mesinnya nggak ada masalah, ternyata baut headnya patah satu untuk ke filter udaranya. Itu sedih banget sih, emang sedih banget. Waktu itu gue gampang percaya, dan Nuvo yang ketiga juga gue terlalu gampang percaya juga, sama aja dong. Itu gue percaya banget sama temen gue kalau kondisi mesinnya nggak ada masalah. Memang kondisi mesinnya betul nggak ada masalah, toh sampai sekarang gue pakai tetap harian, tapi tetap ada masalah di mesin, terutama di crankcase-nya. Gue sedih banget, makanya akhirnya ini sekarang gue pakai untuk harian, karena ya udahlah, gue pengen tahu aja ini mesin kira-kira bertahan sampai berapa lama. Gue pengen tahu aja, karena kan gue waktu itu udah
nyempetin ngecek kondisi mesinnya di salah satu bengkel temen gue yang ada di Jakarta waktu itu, karena kebetulan motor ini gue dapet di Jakarta karena gue udah bete nyari Nuvo di Lampung begitu 2 kali. Giliran dapet yang di Jakarta tetap kayak gini juga. Pokoknya buat kalian selalu pastikan kondisi mesin itu bener-bener bagus, jangan cuma kata orangnya aja kalau emang itu bagus. Ya, jadi buat kalian penasaran ya. Oke, sorry tadi ya. Baterainya lowbat. Ya, sebetulnya kalian pasti udah tahu lah masalahnya apa yang ada di motor gue ini. Kalian pasti sudah lihat di thumbnailnya. Cuman biar lebih jelas, kita lihat langsung aja. Gampang sih ngeliatnya, cuman tinggal buka bagian tatakan atas CVT-nya itu. Kalian langsung bisa ngeliat bagian yang sudah ditambal. Ya, kita lihat aja langsung. Oke. Masalahnya itu ada di bagian sebelah sini dan kalian harus buka bagian atas ini. Waktu itu gue nggak ngecek sampai ke bagian CVT, gue cuman ngecek karena pengalaman kedua gue ngeliat baut dudukan filter udaranya patah, jadi gue cuman ngecek bagian sini ya. Jadi yang ini doang yang gue buka. Oh, bautnya nggak patah, ya udahlah, gak jadi masalah lah ya, itu bautnya nggak patah. Ternyata ketika gue bongkar, mungkin kalian ada yang udah pernah nonton ya video gua bongkar motor ini pas pertama kali baru dateng, itu baru kelihatan kalau crankcase-nya sudah pernah pecah dan kemudian ditambal. Oke, kita buka dulu aja ya bagian ini. Ini kebetulan motornya udah gua pakai harian, jadi agak sedikit kotor. Bukan sedikit sih ya, udah lumayan kotor ini. Ini gampang gak ya dibukanya ya? Oke. Kebetulan baut CVT sudah gua ganti dengan kunci L yang model baru kayak gini. Ya, nih ya. Itu udah gua ganti nih, jadi kayak gini. Jadi gua cukup bawa kunci L, nggak ribet. Kalau ini dibuka, baru kelihatan. Nah, emang nggak seberapa jelas kelihatan sih. Kita lihat sendiri aja nih. Nah, ini dia. Nih. Jadi di bagian sini ada bekas tambalan. Ya, tuh lebih terang. Ini ya. Jadi crankcase ini ternyata sudah pernah pecah dan ini sudah pernah ditambal, dan itu sangat menyedihkan sekali menurut gua ya. Karena kalau misalnya harus diganti kan kalian harus ganti crankcase dan nomor rangkanya yang ada di sini. Nih nomor rangkanya kalian harus ganti juga. Dan itu bakal makan biaya yang cukup besar. Gue udah komplain sama orangnya, tapi waktu itu cuman diganti kalau nggak salah 200.000 uang gue dipulangin, karena motor ini juga nggak mungkin dipulangin lagi. Gue ambil motor ini di Cibubur. Gue komplain sama penjual kenapa nggak bilang kalau crankcase-nya sudah pernah pecah. Ya nggak mungkin lah ya pedagang bilang kalau mas ini tapi crankcase-nya sudah pernah pecah ya. Itu nggak mungkin juga sih. Mungkin emang keteledoran gue juga, dan lagi-lagi Nuvo ketiga gue teledor untuk belinya. Penyebabnya ini. Tapi overall memang mesin nggak terlalu parah sih ya rusaknya. Jadi ya mau gimana lagi lah ya. Gue udah terlanjur sayang juga sama motor ini, jadi nggak mungkin gue jual lagi. Nah ini tutupnya udah kotor banget, jadi motor ini nggak mungkin gue jual lagi. Ya nggak mungkin lah ya, karena ya berhubung gue juga kan waktu itu kenapa motornya akhirnya gue jual itu Nuvo kan waktu itu satu-satunya motor gue dan gue pakai daily driver. Kalau motornya rusak-rusak terus kan guanya capek ya, jadi akhirnya gue jual dan beli Aerox. Sekarang gue udah punya 2 motor. Aerox nanti projectnya bakal lanjut, dan motor ini sementara gue pakai harian karena emang nggak ada masalah sih ya, cuman nggak kuat nanjak aja. Cuman overall kalau untuk warawiri ke kantor motor ini cukup lah ya. Oke, jadi ya gitu aja lah ya. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Sekarang ini banyak banget orang berlomba-lomba untuk ngejual Nuvonya, karena setelah mengetahui harga Nuvo itu semakin tinggi tanpa memperdulikan kondisi mesin atau bodinya. Pokoknya dia orang pasti jualnya mahal, bilangnya bagus, nggak taunya kondisinya jelek. Jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi ketika membeli Yamaha Nuvo
Karena sepengalaman gue sendiri ya, seperti yang sudah gue jelaskan tadi, itu udah jelas banget ngebuktiin kalau sekarang banyak banget orang yang mencoba mencari peruntungan menjual Nuvo kondisi jelek, dibilangnya bagus. Ya pokoknya kalian tetap harus lebih berhati-hati lah ya. Oke, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So, oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.